Shalom semuanya, senang kita jumpa kembali. Kali ini kita akan bahas tentang nubuat dalam gereja masa kini. Mungkin kita pernah bertanya-tanya, buat apa sih nubuat? Apalagi buat gereja masa kini. Kan sudah ada Alkitab sebagai pegangan firman Tuhan. Lalu seberapa penting nubuat bagi gereja masa kini? Dan dari mana kita bisa mendapatkan nubuat tersebut? Serta bagaimana kita menguji sebuah nubuat? Mari kita bahas. Pada zaman Perjanjian Lama, nubuat disampaikan oleh para nabi yang diangkat Tuhan sendiri. Bentuknya berupa pesan, arahan, maupun peringatan Allah atas umat sehingga mereka bertobat dan hidup dalam kehendak-Nya. Mendengar dan melakukan yang disampaikan para nabi sama artinya dengan melakukan perkataan Allah. Oleh karena itu, pesan ini punya otoritas yang bisa dicatat dalam kitab para nabi sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Baru, ada juga orang-orang yang punya jabatan nabi seperti Yudas dan Silas dalam Kisah 15 ayat 32, Agabus dalam Kisah 21 ayat 10, dan beberapa lainnya. Tapi, bobot pesan yang disampaikan oleh nabi Perjanjian Baru berbeda dengan nabi Perjanjian Lama. Pada zaman Perjanjian Baru, Tuhan justru memilih dan mengutus para rasul sebagai media untuk menyampaikan pesan dan perkataannya. Pesan ini mendapat otoritas yang sama seperti nabi-nabi dalam Perjanjian Lama, sehingga apa yang mereka sampaikan punya nilai dan bobot kanon yang bisa dimasukkan sebagai firman Tuhan dalam Alkitab. Pada zaman ini, Allah memberikan jabatan dan karunia untuk bernubuat kepada umat pilihannya, sehingga kita tetap bisa mendengar dan mendapatkan nubuat. 1 Korintus 12 ayat 27-28 menjelaskan bahwa kita adalah tubuh Kristus dan masing-masing anggotanya mendapatkan karunia khusus dari Tuhan, baik sebagai rasul, nabi, pengajar, dan seterusnya. Biasanya, orang dengan jabatan nabi dan karunia bernubuat akan punya kemampuan untuk menangkap dan menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, maupun hal-hal khusus dari Tuhan, dan sifatnya pernyataan spontan. Kata pernyataan dalam 1 Korintus 14 ayat 37 berasal dari kata apokalipto, yang berarti penyingkapan. Berkenaan dengan hal tersebut, ada 5 poin penting yang harus diperhatikan. Pertama, pernyataan datang secara spontan, bukan sesuatu yang dibuat-buat karena ada pemikiran atau persiapan sebelumnya. 2, pernyataan datang secara pribadi kepada seseorang, bukan sesuatu yang timbul karena adanya situasi atau fenomena yang diketahui semua orang. 3, pernyataan datang dari Tuhan melalui Roh Kudus, bukan dari pikiran maupun kehendak pribadi. 4, pernyataan memberikan pengertian terhadap cara Tuhan memandang. Dan 5, pernyataan dapat dikenali sebagai sebuah pesan Tuhan oleh para nabi. Akan tetapi, karunia bernubuat yang dimiliki oleh nabi dalam Perjanjian Baru dan gereja zaman ini berbeda dengan nabi zaman Perjanjian Lama. Karena mereka tidak memiliki otoritas yang setara dengan para rasul. Hal ini terlihat ketika dengan tegas Paulus berkata bahwa para nabi harus tunduk kepada dia sebagai rasul yang memiliki otoritas menyampaikan perkataan Tuhan. Dalam konteks zaman sekarang, kita memiliki Alkitab yang sudah lengkap Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Oleh karena itu, nubuatan dari para nabi zaman ini harus tunduk pada otoritas Alkitab. Itulah sebabnya kita harus menguji setiap nubuat. Paulus secara khusus mengingatkan jemaat di Tesalonika untuk menguji isi nubuatan para nabi, meskipun ia sudah dikenal oleh jemaat. 1 Tesalonika 5 ayat 19-21 berkata, "Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik." Kata menguji memiliki arti menanggapi, memilah, membedakan, atau menilai. Di satu sisi, kita sebagai insan Pentakosta tidak boleh acuh dan cuek terhadap nubuat.
Namun di sisi lain, kita juga harus bisa memilah, membedakan, dan menilai segala sesuatu. Standar yang kita gunakan untuk menguji dan menilai adalah firman Tuhan dalam Alkitab. Mengenai konsekuensi dalam bernubuat, Nabi dalam Perjanjian Lama memiliki otoritas yang sangat tinggi sebagai penyampai pesan Tuhan, dan segala perkataannya dianggap sebagai perkataan Allah. Jika seseorang tidak mendengar dan mentaati nubuatan seorang nabi, itu artinya sama dengan melawan perkataan Tuhan sendiri. Oleh karena itu, jika seorang nabi pada zaman Perjanjian Lama memberikan nubuatan palsu, maka ia harus langsung dihukum mati, agar tidak ada penyalahgunaan otoritas. Tapi berbeda dengan nabi dalam Perjanjian Baru. Konsekuensi sama sekali tidak nampak dalam petunjuk Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat hanya diminta untuk menanggapi, menguji setiap nubuat, namun tidak ada konsekuensi fatal jika seorang nabi memberikan nubuat yang palsu atau tidak lolos uji. Perbedaan ini terjadi karena nabi dan nubuatan mereka dalam Perjanjian Baru tidak memiliki otoritas yang sama dengan nabi dan nubuatan dalam Perjanjian Lama. Kesimpulannya, sebagai insan Pentakosta, kita percaya bahwa Tuhan masih terus berbicara dan menuntun gerejanya lewat nubuatan. Pada zaman Perjanjian Baru, nubuat merupakan salah satu karunia Roh dan salah satu cara Tuhan untuk menyampaikan pesan berupa arahan, peringatan, dan hal-hal khusus kepada umatnya hingga saat ini. Namun, kita perlu menguji segala nubuat yang ada dengan mengakarkan diri pada firman-Nya. Biarlah kita menjadi pribadi yang peka dan senantiasa taat kepada perintah, arahan, maupun peringatannya, sehingga kita terus hidup berkenan kepadanya. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan untuk buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Shalom saudara, mari bersama-sama kita perkatakan 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi oleh Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! 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 Mari berikan sorak-sorai buat Allah kita. Serukan haleluya! Bukankah kita bangga kita punya Allah yang seperti Dia? Allah yang kita sembah, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya! Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Mari sorakan, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Alangkah jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sungguh Engkau Allah kami yang dahsyat Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau. Mari sama-sama kita memberikan sorak-sorai buat Allah kita. Sambil angkat tangan tinggi-tinggi serukan Yesus dahsyat. Tinggi-tinggi serukan Yesus dahsyat. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi nyatakan, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sambil angkat jempolmu nyatakan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Engkau yang terhebat, Engkau yang
bersama saudara. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. hey, Sebab Dia ciptakan semuanya. amin. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Wow, yeah. Langit dan bumi, Langit dan bumi, pujilah Tuhan. oh yeah. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Sorakan, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Come on, keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di. Come on, bersama-sama. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Hey, haleluya, kami memuji Engkau Tuhan. Oh, sebab segala kemuliaan bagi Tuhan yang duduk di atas tahta, yang kami muliakan. Mari lambaikan tangan kita bersama-sama. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Oh, haleluya. Lebih lagi, haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, yeah. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Whoa, yeah. Whoa, yeah. Oh, haleluya, haleluya. Mari sekali lagi berikan sorak-sorai buat Allah kita. Suruh nyanyi. Haleluya. Mari sama-sama kita mau angkat kedua tangan kita mau sembah Tuhan. Oh ya ralaba ya syanda ya ralaba ya syanda ya ralaba ya. Sungguh Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Engkau Yesus Kristus Tuhan. Mari angkat suaramu, mari sembah Dia. Mari tinggikan Dia. Hosana bagimu Tuhan. Hosana bagi Sang Raja. Haleluya.
Terpujilah Engkau Tuhan dulu, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian, hormat dan kuasa, sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah Tuhan. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus. Mari berikan tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Yesus Tuhan dan Allah kami, sungguh Engkau yang layak Tuhan. Engkau layak ditinggikan Tuhan. Engkau layak terima pujian. Yes Lord. Sebab Kau telah ciptakan segalanya. Oleh karena kehendak-Mu, semuanya itu telah ada. Amin. Dan diciptakan untuk kemuliaan-Mu. Terpujilah, serukan Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana, Hosana bagi-Mu Tuhan. Yes. Yesus. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Mari sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi serukan. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan Yesus. Oh, oh, oh. Sana, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Hosana,
faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am made, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. You're so good to me. With every breath that I am in, I will sing of the goodness of God. All my life, Lord, all my life you have been faithful. Oh, yes, Lord, all my life, Lord, You have been so good to me. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running out. Your goodness is running out, it's running out. Yes, Lord, your goodness is running out, it's running out to me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running out, it's running after me. Oh, and all my life You have been faithful. yes, Lord. All my life you have been so So good, you're so good to me. Yeah. I will sing, yes, of the goodness of God. Your goodness, Lord, all my life you have been faithful. Yes, Lord, you know my life. all my life you have been So with every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Hallelujah. 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 Mari gereja Tuhan, kita akan memperkatakan DNA kita. Restorasi Pondok Daud, yang artinya prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Haleluya. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna,
Hosanna in the highest. Hosanna, 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 Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. 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 Shalom. Hari ini saya ingin menyampaikan satu tema yang ada di Alkitab, yaitu tentang hidup dan berkuasa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-17 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Saudara, Alkitab menjelaskan bahwa keadaan manusia berdosa di luar Tuhan Yesus Kristus, dia dalam keadaan secara rohani, secara spiritual itu mati. Artinya tidak ada hubungan dengan Tuhan. Tidak ada suatu kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Hidupnya penuh dengan tekanan, dikuasai oleh kutuk dosa, berbagai persoalan yang tidak kunjung selesai dan tidak ada kuasa untuk menang terhadap persoalan. Hidupnya dibelenggu oleh kuasa kegelapan iblis dengan perbuatan-perbuatan narkoba, pornografi, korupsi, ya, stres berat dan sebagainya. Bahkan banyak yang bunuh diri karena tidak punya pengharapan akan keselamatan, penuh dengan keputusasaan. Tetapi ayat yang sudah kita baca tadi menjelaskan kalau kita ada di dalam Yesus Kristus, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dikatakan kita akan hidup dan berkuasa. Itu sebabnya saya mau sampaikan beberapa hal bagaimana kita bisa menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran agar kita hidup dan berkuasa. Yang pertama, Roma 5 ayat 1 dan 2 menjelaskan bahwa sebab itu kita yang dibenarkan karena iman. Jangan lupa, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Setelah dibenarkan karena iman, baru perbuatan kita, hasilnya akan berubah menjadi berbuah yang baik, berbuat yang baik. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Luar biasa. Saudara, jadi tidak ada cara lain untuk mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran dari Tuhan, hanya kalau kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hari ini, kalau ada di antara saudara yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat hidupmu, mari saya ajak, mumpung masih ada kesempatan, mumpung Tuhan memberi kepada kita umur panjang. Saudara, mari undang Yesus masuk dalam hidupmu. Katakan, Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Aku mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni segala dosa-dosaku. Aku mau menjadi anak-Mu, ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Pada saat saudara mengatakan seperti itu, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menerima Dia dalam hidupmu, maka engkau, Alkitab katakan, engkau dilahirkan baru. Engkau menjadi anak-anak kerajaan Allah. Dan saudara menerima kelimpahan kasih karunia. Apa itu artinya? Saudara menerima segala yang baik. Saudara berhak atas semua berkat Tuhan. Dan saudara diberi kuasa untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini. Saudara,
Bahkan dikatakan ayat 2 tadi ada pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Artinya setelah kita dibenarkan, kita kemudian dikuduskan, diubah terus hari demi hari, minggu demi minggu, tahun demi tahun, sampai kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Dan pada saat nanti Tuhan Yesus datang yang kedua kali, maka kita akan menerima kemuliaan Allah. Kita akan diubahkan. Mereka yang sudah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan. Lalu kita sama-sama naik menyongsong Tuhan di udara. Dan kita menerima kemuliaan Allah. Menerima tubuh kemuliaan. Saudara, kita mewarisi kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Kekal selama-lamanya. Haleluya. Nah, Kisah Rasul 4 ayat yang ke-12 menegaskan kembali bahwa dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia di sini maksudnya Tuhan Yesus, di ayat-ayat sebelumnya dijelaskan. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara, banyak orang hebat, banyak legenda, ya, orang-orang terkenal yang pernah hidup di bawah kolong langit. Tapi Alkitab katakan hanya satu nama yang bisa membawa keselamatan. Artinya yang membuat kita nanti masuk surga dan hidup kekal selamanya. Saudara, jangan lupa, manusia itu bukan hanya tubuh dan jiwa, pikiran, perasaan, dan kehendak. Tapi dia ada unsur yang disebut roh. Manusia itu sebetulnya makhluk rohani yang memiliki jiwa berdiam dalam tubuh. Tubuh ini hanya tempat saja. Tapi yang sebetulnya saudara dan saya adalah makhluk spiritual, rohani. Dan itu bersifat kekal. Sehingga manusia akan berakhir di surga atau neraka. Pilihannya adalah sekarang, waktu saudara dan saya hidup di dunia ini. Saudara, sebab itu, sekali lagi, jangan pernah sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan. Umur yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita sungguh-sungguh setelah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita jaga hidup kita. Supaya kita terus, saudara, pada akhirnya diubahkan sebagai manusia baru. Sampai sempurna menjadi seperti Yesus Kristus. Itu kehendak Tuhan. Ada contoh dalam kitab Roma pasal yang ke-7 ayat 21 sampai 25 dari Rasul Paulus. Ya. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, tadi kita sudah baca ada yang disebut tubuh maut. Tubuh yang dikuasai oleh kematian kekal. Oleh kutuk dosa. Saudara, orang sebaik apapun, kalau belum mengalami pembebasan dari Yesus Kristus, maka dia akan terus dibawa kutuk dosa. Dibawa perhambaan, perbudakan dosa. Ya, mungkin kelihatannya dia baik di luar, tapi sebetulnya di dalam kehidupan aslinya, sehari-harinya, dia tetap hamba dosa. Dikuasai oleh berbagai perbuatan dosa. Saudara, hukum dosa dan hukum maut Alkitab katakan. Setiap hari dia harus berbuat dosa. Bergumul, tapi gak bisa lepas dari dosa. Entah itu dosa kemarahan, kepahitan, gak bisa mengampuni. Atau dosa hawa nafsu, ya, penyelewengan seksual, atau memakai minum-minuman keras, obat-obatan terlarang. Dosa yang menyebabkan dia suka marah, bahkan berkelahi, bahkan berusaha membunuh orang yang dia benci. Saudara, banyak hal, memberontak pada orang tua, ya, tidak setia kepada sahabat dan sebagainya. Saudara, banyak dosa. Alkitab jelaskan, dan itu saudara orang itu hanya bisa dibebaskan kalau dia sudah ada di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah saudara yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari, ya, Tuhan mau kita terus berubah. Sambil kita terus bersyukur, percayalah bahwa apapun persoalan, apapun
pergumulan yang saudara dan saya hadapi sebagai orang-orang Kristen, sebagai anak-anak Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka setiap hari Tuhan mau saudara dan saya menang, hidup dan berkuasa. Menang terhadap iblis, menang terhadap kedagingan, terhadap dosa, terhadap pengaruh-pengaruh duniawi, menang pada akhirnya terhadap maut atau kematian kekal. Karena di dalam saudara dan saya yang ada, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ada kehidupan Kristus yang kekal. Haleluya. Yang kedua, dikatakan bahwa kita bisa hidup dan berkuasa kalau kita hidup penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Saudara, kita sebagai insan Pentakosta tahu bahwa orang dipenuhi Roh Kudus beda dengan waktu dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang disebut oleh Alkitab dimeteraikan oleh Roh Kudus, diperbarui ya, oleh Roh Kudus. Itu kita ditandai sebagai milik Kristus. Tapi penuh Roh Kudus dimulai ketika Alkitab katakan ya, dalam Kisah Para Rasul khususnya saudara bisa baca, yaitu ketika seseorang dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, dia mulai dipenuhi Roh Kudus. Tapi dia harus terus pelihara. Saudara dan saya sudah dipenuhi Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, harus terus memelihara supaya kita setiap hari dalam kondisi penuh Roh Kudus. Saudara, sebab tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Roh Kudus, kita tidak bisa hidup dan berkuasa, tidak bisa menang dalam kehidupan ini. Sakaria 4 ayat yang ke-6 katakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Saudara, jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Waktu saudara hidup dalam rumah tangga, waktu saudara bisnis, anak-anak muda, waktu engkau sekolah, waktu engkau kuliah, apapun yang kita lakukan, andalkan Roh Kudus, Tuhan yang bersemayam di dalam kita sebagai bait sucinya, sebagai rumah Allah. Dia ada di dalam kita. Untuk apa? Tuhan Yesus katakan, untuk menuntun kita dalam segala kebenaran. Menuntun langkah demi langkah. Dia akan memberitahu, ini, lakukan ini. Kalau kita baca Alkitab, Roh Kudus akan mengingatkan firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, yang kita perkatakan, untuk kita lakukan. Waktu kita melakukan firman Tuhan, maka kuasa Tuhan menyertai kita. Tuhan akan membela kita. Kita akan lihat mujizat-mujizat mulai terjadi dalam kehidupan kita. Itulah ciri dari anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Dalam Kisah Para Rasul ada satu contoh kehidupan orang yang menang, hamba Tuhan yang menang sampai akhir hidupnya, yaitu Stefanus. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 54 sampai 60 dikatakan, ketika anggota-anggota mahkamah agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka, maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Saudara, Stefanus, seorang yang dipilih sebagai diaken, ya, dalam gereja mula-mula pada waktu itu, dia begitu setia. Ketika dia ditangkap dan dia harus mempertanggungjawabkan imannya, maka Stefanus, saudara, tetap setia. Dia tetap hidup dan berkuasa. Dia sampaikan kebenaran firman Tuhan, pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang yang mengadili dia. Saudara, dan kita sudah baca tadi akibatnya, dia dilempari batu sampai mati. Tapi kita lihat, Alkitab mencatat, biasanya pada umumnya, Tuhan Yesus itu disebut duduk di sebelah kanan Allah atau Bapa di surga. Tetapi
kali ini Tuhan Yesus berdiri. Ini satu gambaran bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai, menghormati syahid, mereka yang martir, mati bagi Kristus karena aniaya. Saudara, dan pada waktu itu bahkan Stefanus tidak dendam. Dia bahkan bisa berdoa syafaat untuk orang-orang yang menganiaya sampai mati. Saudara, dan dia berkata, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Saudara, saya percaya kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, hidup benar, hidup kudus, menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita akan mengalami aniaya. Ya, mungkin tidak persis seperti yang Stefanus alami, tapi diolok, dihina, dikucilkan, dimusuhi oleh orang-orang lain, bahkan anggota keluarga kita yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi saya berdoa, Roh Kudus kiranya memberi kekuatan kepada kita. Jangan menyerah, karena Tuhan Yesus menghargai. Tadi dikatakan berdiri di sebelah kanan Allah Bapa untuk memberi penghargaan, penghormatan kepada orang-orangnya yang setia bertahan sampai garis akhir kehidupan. Haleluya. Yang ketiga, supaya saudara dan saya hidup dan berkuasa, maka Alkitab berkata, jangan pernah buka celah atau beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27 katakan, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bagaimana caranya agar kita tidak memberi kesempatan kepada iblis? Antara lain dijelaskan di ayat sebelumnya, ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar, seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota. Saudara, buanglah dusta dan berkatalah benar berarti kita menjadi orang yang berintegritas, orang yang jujur, tidak munafik seperti Yesus Kristus, the man of integrity. Saudara, orang yang seperti ini, Tuhan berjanji, Tuhan akan membuat dia menerima kasih karunia dan menyebabkan dia hidup dan berkuasa seperti Yesus. Karena kalau kita hidup seperti Yesus, maka janji Tuhan, saudara dan saya akan melakukan, Alkitab katakan, seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahkan lebih besar lagi. Apa itu? Seperti pelayanan Tuhan Yesus, berdoa untuk orang sakit, menyembuhkan orang sakit, yang mengusir setan-setan. Markus 16 katakan bahwa tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Dalam namaku mereka akan mengusir setan-setan, meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Saudara, mereka akan minum racun maut dan tidak akan mati. Luar biasa, ada mujizat-mujizat yang luar biasa menyertai kita yang mau hidup benar di hadapan Tuhan. Hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 26 katakan, apabila kamu menjadi marah, dari Efesus 4 tadi, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Saudara, jadi namanya manusia, saudara, kadang-kadang bisa timbul rasa memarah. Tapi Alkitab berkata, jangan terus simpan kemarahan kita sampai matahari terbenam. Cepat selesaikan, jangan simpan jengkel, kecewa, apalagi sakit hati, dendam pada orang lain. Saudara, itu memberi kesempatan pada iblis. Tuhan Yesus berkata, iblis itu musuh kita yang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi jangan pernah kasih kesempatan. Dia mencoba mencuri damai sejahtera, mencuri kesehatan, mencuri berkat-berkat Tuhan, baik secara rohani, jiwani, jasmani, bahkan materi. Saudara, jangan beri kesempatan. Yaitu caranya, kita tutup pintu bagi iblis. Jangan buka celah. Yaitu dengan kita tinggal dalam hadirat Tuhan. Terus intim dengan Tuhan. Kalaupun ada dosa yang sempat kita perbuat atau yang kita renungkan, pikiran yang gak berkenan di hadapan Tuhan, saudara cepat minta ampun. Itu sebabnya, saudara, Alkitab menganjurkan supaya kita banyak mengevaluasi diri. Ya, memeriksa diri, ujilah dirimu sendiri, Alkitab katakan. Supaya apa? Supaya tidak ada dosa sedikit pun yang belum kita selesaikan di hadapan Tuhan setiap hari. Pertobatan itu bukan hanya pada waktu kita menerima
Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi pertobatan adalah setiap kali kalau kita tahu ada hal yang tidak berkenan, cepat minta ampun. Bahkan saudara, saya membiasakan dengan istri saya meniru Pak Niko, gembala pembina kita, gembala sidang ya kita. Saudara, yaitu apa? Banyak minta ampun setiap hari. Karena kadang-kadang kita tidak merasa, kita pikir kita udah benar, tapi belum tentu. Contohnya saudara, orang sombong. Orang sombong itu nggak ada yang ngerasa saudara. Ya, bahkan diingatkan oleh temannya, orang lain bilang, kamu kok sombong? Oh, saya tidak sombong. Tapi memang kalau nggak ada saya mana bisa. Wah, ini sombong saudara ya. Padahal sebetulnya semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan. Sebab itu, mari kita terus jaga hidup kudus, hidup dalam pertobatan setiap hari. Ayat 28 katakan, orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Saudara, mencuri di sini bisa berarti korupsi atau menyalahgunakan uang, materi yang bukan menjadi haknya. Tidak mengembalikan persepuluhan juga. Saudara, ini mencuri di hadapan Tuhan. Bahkan Alkitab bahasa Inggris katakan kalau orang tidak mengembalikan 1/10 dari berkat yang Tuhan berikan, khususnya berkat keuangan, ya, atau gaji kita, keuntungan yang Tuhan berikan sebagai berkat buat kita. Saudara, orang yang tidak kembalikan persepuluhan itu disebut dalam bahasa Inggris merampok. Bukan merampok manusia, merampok miliknya Tuhan. Saudara, akibatnya apa? Tidak terima berkat lagi. Saudara, Alkitab katakan bahwa langit jadi seperti tembaga, nggak bisa turun hujan berkat lagi. Lalu ada belalang-belalang yang mencuri, itu menggambarkan iblis yang mencuri kesehatannya dan sebagainya, saudara, dari kehidupannya. Saudara, jadi jangan tertipu dengan ajaran-ajaran yang mengatakan, oh tidak perlu kembalikan persepuluhan lagi, yaitu hanya perjanjian lama. Saudara, ini jelas-jelas menyesatkan. Tuhan Yesus tidak pernah membatalkan persepuluhan. Ya, bahkan dalam perjanjian baru justru Tuhan Yesus mengulangi kembali bahwa persepuluhan itu sesuatu yang harus kita lakukan, patut dilakukan, baik untuk dilakukan. Kenapa? Itu paling tidak mematahkan cinta akan uang sehingga kita tidak lagi cinta akan uang. Itu tanda kita bersyukur bahwa Tuhan berkati kita. Dari 100% yang diberikan, maka kita kembalikan 1/10 untuk kerajaan Allah, untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah kita yang mau taat untuk melakukan itu. Karena Alkitab berkatakan waktu kita kembalikan persepuluhan, Tuhan membuka floodgates. Pintu gerbang seperti pintu, kalau saudara lihat aliran sungai ada pintu air. Begitu itu dibuka, maka air yang deras itu saudara. Orang Jawa bilang gerojok yang luar biasa. Berkat itu akan berkelimpahan. Karena kita bukan orang yang cinta akan uang. Kita cinta akan Tuhan Yesus Kristus. Seperti Daud berkata, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Bukan kita yang ngejar duit. Duit yang harus kejar saudara dan saya. Kita kejar Tuhan, berkat akan diperintahkan kepada kita. Itu kebenaran Alkitab. Saudara, janganlah mendukakan Roh Kudus, ayat 30 katakan. Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, ayat 31, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu ayat 32, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi saya ulangi 3 hal, supaya saudara dan saya hidup dan berkuasa. Yang pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Yang kedua, kita hidup dan berkuasa kalau kita hidup penuh Roh Kudus dan dipimpin Roh Kudus. Dan yang ketiga, kalau kita ingin hidup dan berkuasa, jangan pernah beri kesempatan kepada iblis. Jangan buka celah. Saya percaya kalau kita melakukan 3 hal ini, engkau akan lihat hidup dan berkuasa itu terjadi dalam kehidupan saudara. Mari saya mau ajak kita berdoa. Angkat tanganmu kepada Tuhan Yesus, buka hatimu. Saudara, dengan iman percaya saat ini, terimalah kesembuhan. Kalau engkau sakit,
Baik sakit secara jasmani, secara fisik, sakit secara mental kejiwaan, sakit secara ekonomi keuangan, sakit karena hubungan yang retak antara anggota keluarga, suami dan istri, orang tua dan anak, sakit karena engkau jauh dari Tuhan, hubungan yang retak dengan Tuhan. Tuhan kiranya menyembuhkan saat ini. Ketika saudara minta ampun, bilang, Tuhan ampuni saya Tuhan Yesus. Ampuni saya. Sucikan saya dengan darah-Mu Tuhan Yesus. Maka sekarang saudara engkau terima pemulihan. Terimalah mujizat. Sembuh. Sembuh. Pulih. Dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah pintu-pintu berkat Tuhan terbuka dan tercurahlah berkat Tuhan atas kehidupanmu. Dimanapun kau berada, di rumah-rumah, dimanapun kau berada, terima mujizat dengan iman. Terima dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa engkau telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Katakan, terima kasih Tuhan. Aku menerima kesembuhan. Aku menerima mujizat saat ini juga. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Dan tetap percaya, jangan bimbang terhadap janji Tuhan. Engkau pasti mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua berlimpah. Shalom. Shalom, ibadah live streaming Minggu 12 Desember 2021 dapat diikuti melalui YouTube GBI Modern Land mulai jam 7 pagi dan bisa diikuti pada jam-jam berikutnya. Jangan lupa subscribe. Mari kita membawa persembahan atau persembahan persepuluhan. Persembahan dapat ditransfer dengan scan QR Code menggunakan handphone Bapak Ibu Saudara. Persembahan dapat diberikan melalui M-Banking, OVO, GoPay, Dana, dan yang lainnya. Atau dapat ditransfer ke rekening BCA 8680312444 atas nama GBI Modern Land. Jangan lupa untuk menuliskan nama cabang atau ranting. Doa puasa akan diadakan mulai tanggal 1 hingga 21 Desember 2021 dengan tujuan keamanan NKRI Damailah Indonesiaku, penuntasan COVID-19 dan perekonomian, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di era Pentakosta ketiga dalam segala bidang, kebangkitan generasi Yeremia, serta penyelesaian amanat agung sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. Doa puasa ini wajib untuk pelayan jemaat dan aktivis. Jemaat dihimbau untuk ambil bagian dalam puasa ini. Jenis puasa bebas. Pendidikan anak usia dini dan SD Bangkit Generasi Rayon 3 membuka penerimaan murid baru untuk tahun ajaran 2022-2023 bagi Bapak Ibu yang memiliki anak berusia 2 tahun ke atas dan rindu agar mereka bangkit bagi generasinya melalui pendidikan yang berdasarkan firman Tuhan, juga memiliki karakter Kristus serta hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Anda dapat mendaftarkan anak Anda dengan menghubungi Miss Ernie di nomor 0813 5606 4440. Bersama-sama kita angkat tangan, kita nyatakan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mari angkat kedua tangan saudara untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Berkat yang berlimpah dari Allah Bapa di surga.
kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita semua mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan penuh kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa katakan, amin. Tuhan berkati, shalom.